Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video lainnya di mata kuliah dasar-dasar matematika ya. Oke, kemarin kita sudah bahas relasi himpunan, yaitu himpunan sama. Himpunan sama, kemudian himpunan ekivalen, kemudian ada operasi irisan kemarin, kemudian ada operasi gabungan, sama ada komplement ya, kemarin kita punya itu. Oke, di video kali ini kita akan bahas lanjutan terkait dengan operasi pada himpunan dan beberapa sifat di himpunan. Oke, operasi yang keempat setelah 3 yang kemarin, irisan, gabungan, dan komplement. Operasi berikutnya kita punya selisih atau difference ya. Oke, kita notasikan seperti itu. A dikurang B didefinisikan. A dikurang B adalah himpunan X di mana X-nya anggota A dan bukan anggota B, gitu ya. Jadi X anggota A tapi bukan B. Atau bisa kita tulis seperti itu, A dan bukan B. Jadi A diiriskan dengan B komplement. Jadi kita punya, kalau bukan anggota B berarti kan dia anggota dari B komplement, kan gitu. Jadi A irisan B bisa kita tulis sebagai A irisan B komplement, atau dibalik B komplement irisan A. Sama aja ini ya, berlaku komutatif ya. Diagram P-nya seperti itu. Jadi kalau kita punya universe di sana, kemudian ada himpunan A dan B saling beririsan, yang disebut A kurang B adalah yang itu. Kalau misalkan mereka saling lepas, boleh saja sih. Jadi kalau kita punya mereka saling lepas gitu ya, maka himpunan A dikurang B akan sama dengan A sendiri ya. Kenapa? Karena tidak ada X anggota A yang bukan anggota tidak ada X yang anggota B ya. Jadi semuanya anggota A. Artinya X-nya semuanya adalah anggota A, atau himpunan B semuanya adalah anggota dari A. Oke, contoh di sana yang pertama, jika A himpunan yang memuat 1, 2, 3 sampai 10, B himpunan yang memuat 2, 4, 6, 8, 10, maka A dikurang B sama dengan artinya semua anggota A yang bukan B dari yang selain ini ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Berikutnya kalau B dikurang A, karena B 2, 4, 6, 8, 10 ya. B dikurang A, B-nya 2, 4, 6, 10, A-nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka semua anggota B kan ada di A nih. Semua anggota B ada di A, artinya semua B ini habis ya. Jadi kita cari anggota B, B dikurang A, anggota B tapi bukan anggota A ya. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 2-nya, karena 2 anggota A berarti habis, 4 anggota A habis, 6 anggota A habis, 8 anggota A habis, 10 anggota A juga habis. Maka B dikurang A dia merupakan himpunan kosong. Berikutnya ada himpunan yang memuat 1. Ada masalah teknis.
Sudah. Jadi yang pertama ada himpunan 135, kemudian yang kedua ada himpunan 123. 135 dikurang 123 yang sama adalah 1 ya. Jadi yang selain anggota itu 1, maka sisanya adalah 3 dan 5. Sehingga 3 juga sama ya. 3 juga sama. Jadi 1 dan 3 habis, tinggal 5 ya. Jadi yang anggota 135 tapi bukan anggota 123. 1-3-nya tidak masuk, tinggal 5 ya. Berikutnya kalau 123 dikurang 135 yang sama adalah 1/3-nya ya. Sehingga sisa 2. Sehingga 123 dikurang 135 adalah himpunan yang memuat 2 ya. Oke, next. Berikutnya adalah beda setangkup atau symmetric difference ya. Atau kalau di sini dinotasikan sebagai jumlah lingkaran ya. Jumlah bulat. Kita punya beda setangkup ya. Didefinisikan seperti itu, yaitu himpunan A gabungan B dikurang A irisan B ya. Ya, jadi operasi beda setangkup atau operasi jumlah gitu ya. Operasi jumlah. Ada yang menulis begini saja ya, tanpa dilingkari ya. Karena ada beberapa referensi ya. Jadi A ditambah B sama dengan itu ya. A gabungan B dikurang A irisan B, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk yang notasi pembentuknya, maka kita punya A ditambah B adalah X, di mana X-nya adalah anggota A gabungan B itu, dan X bukan anggota A irisan B. Jadi X anggota A gabungan B, kalau gabungan berarti kan semuanya ini ya. Kalau kita punya dua himpunan seperti itu, kalau A digabung B berarti kan semua anggota A atau semua anggota B kan gitu. Tapi di sini dia bukan anggota A dan B, artinya irisannya nggak boleh ikut ya. Irisannya nggak boleh ikut, sehingga yang menjadi hasil dari A ditambah B adalah yang merah ini ya. Nah, kita oke. Itu adalah A ditambah B, atau boleh ditulis itu juga A dikurang B atau B dikurang A. Dimana kalau kita punya ini bisa A dikurang B, A dikurang B kan yang ini. Nah, yang ini kan, ini A dikurang B. Digabung B dikurang A. Misalkan ini A, ini B ya. B dikurang A adalah yang itu. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. A dikurang B atau B dikurang A ya. Digabung A dikurang B, digabung B dikurang A. Contohnya, jika A 246, B-nya 235, maka kita punya irisannya yaitu 2. Sehingga A ditambah B adalah anggota A atau anggota B yang bukan anggota keduanya. Maka 2 nggak ikut karena 2 ada di kedua himpunan A dan B, maka yang masuk adalah 3, 4, 5, 6. 2-nya nggak ikut. Jadi yang irisannya dia nggak ikut. Oke, kalau misalkan saya punya himpunan yang saling lepas, misal seperti itu A, B, maka A ditambah B karena dia nggak punya irisan ya, karena dia nggak punya irisan atau irisannya berupa himpunan kosong, maka A ditambah B sama dengan A dikali B, yaitu
semua A atau semua B. Tapi kalau mereka ada di subsetnya, misalkan A di situ, B di sana, karena dikurangi oleh irisannya adalah yang irisannya saya kasih warna merah. Kalau A ada di dalam B, artinya irisannya kan si A, ya. Sehingga A ditambah dengan B, hasilnya adalah yang biru ini, ya. Berupa donat gitu, ya. Jadi merahnya tidak ikut. Nah, kita punya itu, ya. Oke. Itu operasi yang kelima, yaitu operasi jumlah. Contoh berikutnya, misalkan ada 3 himpunan UPI, di mana U-nya adalah himpunan mahasiswa, P-nya himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS-nya di atas 80, I-nya himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Jadi U-nya itu universe, himpunan semua mahasiswa, P-nya himpunan mahasiswa yang UTS-nya dapat di atas 80, I-nya himpunan mahasiswa yang UAS-nya dapat di atas 80. Nah, sekarang syarat kalau mendapat A, ya, seorang mahasiswa mendapat nilai A jika UTS dan UAS-nya keduanya di atas 80. Jika UTS dan UAS-nya keduanya berada di atas 80. Mendapat B jika salah satu di atas 80, bisa UTS yang 80 atau UAS yang 80, ya. Salah satu, ya. Salah satu, tepat satu, ya. Tepat satu. UTS-nya saja atau UAS-nya saja, ya. Dan dapat nilai C jika keduanya di bawah 80, ya. Jika UTS-nya 80 dan UAS-nya di bawah 80, UAS-nya di bawah 80. Oke, sekarang nyatakan dalam bentuk notasi operasi himpunan, ya. 1. Semua mahasiswa yang mendapat A. 2. Semua mahasiswa yang mendapat B. 3. Semua mahasiswa yang mendapat C. Artinya kita punya apa di sana? Yang mendapat A adalah yang di atas 80 dan di atas UTS-nya di atas 80, Y-nya di atas 80, ya. Berarti semua P dan semua I. Artinya semua P dengan syarat dia Q atau semua Q dengan syarat dia P, ya. Jadi P irisan I, artinya yang UTS-nya 80 diiriskan dengan yang UAS-nya di atas 80. Pak, kalau U-nya dipakai apa? U-nya itu kan semesta, ya. Kalau misalkan kita mau masukkan semesta, ya boleh aja kita iriskan dengan U, tapi dia jadi tidak berpengaruh kan, ya, karena universe-nya dia, ya. Jadi mau diiriskan dengan U mau tidak U, karena sudah ngomongnya ada, ya, jadi nggak berpengaruh. Yang kedua, semua mahasiswa yang dapat nilai B, artinya P saja atau Q saja, ya. Jadinya P saja, artinya kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar ini P, ini Q. Nah, yang mendapat B itu adalah yang di sini saja dan yang di sini saja. Yang di tengah itu dia mendapat A, ya. Jadi yang irisan ini karena dua-duanya, karena dia mendapat A, kemudian yang di sini dia mendapat B, di luar itu dia mendapat C, kan gitu, ya. Di luar itu dia mendapat C. Maka semua mahasiswa yang dapat nilai B adalah yang itu. Siapa itu? Yaitu P ditambah I. Tadi kan kita itu operasi beda stangkuk, ya, operasi jumlah, ya. Jadi kita punya P ditambah I. 3. Semua mahasiswa yang mendapat nilai C, artinya di luar P
gabungan Q ya. Jadinya kita punya P gabungan Q komplement ya. P gabungan Q komplement ada di U ya. Kita iriskan dengan U. Ini juga diiriskan dengan U. Boleh ditulis, boleh tidak dari semesta ya. Jadi semestanya boleh ditulis, boleh tidak. Oke, itu notasi. Ntar saya hapus jawabannya ya. Jadi P irisan Q tadi ya. Kemudian yang mendapat nilai B, P tambah Q. Yang mendapat nilai C adalah U yang bukan P atau Q. Artinya kalau yang bukan ini kan bisa kita tulis sebagai tadi U diiriskan dengan komplement dari jadi U dikurang P atau Oke, kita punya teorema yaitu operasi jumlah dia memenuhi dua sifat itu, yaitu hukum komutatif dan hukum asosiatif ya. Jadi A ditambah B, kita gambarkan tadi A B kita punya jadi A ditambah B sama juga dengan B ditambah A, bolak-balik ya. Kalau berdasarkan definisi tadi kan X di mana X anggota A atau B dan X bukan anggota A irisan. Ini dibolak-balik, A gabungan B sama dengan B gabungan A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi A tambah B sama dengan B ditambah. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, A ditambah B kurung ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C ya. Sama, jadi kalau misalkan menggunakan definisi maka kita punya yang ini definisi awal gitu ya, ditambah itu jadinya X, di mana X anggota A plus B gitu ya, digabung C dan X bukan anggota A plus B diiris dengan C. Untuk ini sendiri sama ya. Kalau kita operasikan A plus B dulu, di sini B plus C dulu ya. Karena dia bersifat gabungan dan irisan tadi ya. Di sini ada gabungan dan irisan. Gabungan dan irisan ini dia bersifat asosiatif ya. Oke. Berikutnya adalah operasi ke-6, yaitu cross product dari dua himpunan atau perkalian kartesius ya. Didefinisikan seperti itu. A cross B yaitu himpunan dari pasangan terurut ya. Yang biasanya tadi kita punya elemen tunggal ya. Himpunan X di mana X-nya apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya cross atau perkalian dari dua himpunan, maka hasilnya adalah himpunan yang elemennya berupa pasangan terurut ya. Yang kali ini memperhatikan urutan ya. Jadi kalau A-nya di depan, maka A ini punya A besar, B ini punya B besar. Pasangan terurut ya, terurut. Pasangan terurut. Maka dia memperhatikan urutan. Maka kalau di B cross A, maka anggotanya adalah B, A. Jadi dia tidak berlaku komutatif nanti. Hati-hati nah, jatuh ke sana nanti. Pasangan terurut. A, B di mana A-nya anggota A besar dan B-nya anggota B besar.
Ya. Contoh, misal kita punya C, himpunan yang membuat 1, 2, 3, D, himpunan yang membuat A dan B, maka C cross B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Jadi semua pasangan terurut dari itu, semua A kecil ada di A besar dan semua B kecil ada di B besar, ya. Jadi kalau kita punya secara umum ya, kalau saya punya NA itu sama dengan 4 misalnya, NB sama dengan 5, maka banyaknya anggota A cross B adalah 4 dikali 5 ya, 20. Semua item dipasangkan ya. Contohnya ini 1 ke A, 1 ke B, 2 ke A, 2 ke B, 3 ke A, 3 ke B ya. Sehingga secara umum kalau ini kita nyatakan, berarti ini kita punya NA dikali NB gitu ya. Jadi banyaknya anggota A cross B itu sama dengan banyaknya A dikali banyaknya B. Oke, contoh yang kedua, misal A himpunan yang sama dengan himpunan B, yaitu himpunan semua bilangan real, maka A cross B adalah himpunan semua titik di bidang datar, yaitu di koordinat kartesius itu ya. Misalkan ini A, ini B, maka A cross B adalah A, B, ya. Jadi semua titik yang ada di sana, semua titik yang ada di sini itu adalah termasuk yang di sumbunya juga. Jadi semua titik di bidang datar ya, semua titik yang ada di koordinat kartesius itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga finit ya, kemarin kita sudah bahas himpunan finit, yaitu himpunan yang kardinalnya sama dengan n, di mana n-nya bilangan asli ya. Maka banyaknya itu tadi, banyaknya anggota dari A cross B sama dengan banyaknya anggota A dikali banyaknya anggota B. Yang tadi kita sudah punya sebelumnya ya. Kemudian pasangan A, B tidak sama dengan B, A. Contohnya tadi kalau 1 dipasangkan ke A gitu ya, 1, A tidak sama dengan A dipasangkan ke 1, A, 1. Ini tidak sama. Artinya cross product dari itu, jadi perkalian pada himpunan, dia tidak berlaku komutatif ya, tidak berlaku komutatif. Yang ketiga itu tidak berlaku komutatif ya, dengan syarat A tidak kosong dan B juga tidak kosong ya. Oke, pada contoh sebelumnya 1C, 1, 2, 3 D, A, B, kita punya B cross D-nya itu A1, A2, A3, B1, B2, B3. C cross D-nya 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B ya. Di situ menunjukkan bahwa dia tidak komutatif. Ya, dia tidak komutatif. Yang keempat, jika salah satunya himpunan kosong ya. Jika salah satunya himpunan kosong, jika A kosong atau B kosong, maka A cross B dia menjadi himpunan kosong ya. Jika A kosong atau B kosong, maka A cross B atau B cross A dia sama-sama kosong ya. Berlaku juga kalau dua-duanya kosong ya. Kalau A kosong, B kosong, maka A cross B ya kosong juga ya. Himpunan yang tidak punya A. Oke. Contoh berikutnya. Misalkan ada dua himpunan A dan B. A adalah himpunan makanan S, G dan S, G, N dan M. Soto, gado-gado, nasi goreng dan rebus. Favorit saya waktu mahasiswa ini ya. Rebus. Kemudian B himpunan minuman, Coca-Cola, teh, es dawet. Favoritnya yang ini ya, es teh. Oke. Berapa banyak kombinasi makanan dari himpunan yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Maka kita punya kardinal dari A cross B ya. Banyaknya kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan itu sama dengan berapa
berapa itu? 4 kali 3 ya. Enggak mau. 4 kali 3, 12 ya. Itu makan soto minumnya Coca-Cola, makan soto minumnya teh, makan soto minumnya es dawet, atau gado-gado minumnya Coca-Cola, dan seterusnya ya. Oke, contoh berikutnya. Daftarkan semua anggota berikut. Yang pertama ini terkait dengan himpunan kuasa ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya, kalau kita punya PA, ini adalah himpunan semua himpunan bagian dari A ya. Jadi himpunan kuasa dari A, power of A. Jadi kalau kita punya himpunan kosong, siapa himpunan bagian dari himpunan kosong? Yaitu himpunan kosong sendiri ya. Maka himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan yang memuat himpunan kosong ya. Oke. Kemudian BCD saya tinggalkan sebagai latihan ya. Oke, nanti saya tagih di sinkronus ya. Saya tagih di sinkronus. Silakan dikerjakan yang B, C, dan D ya. Terkait dengan cross di situ dengan himpunan kuasa. Cross himpunan kuasa, ini himpunan kuasa dari himpunan kuasa ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya tagih di sinkronus. Oh, sudah. Gak apa-apa, saya pengen ininya. Apa? Rasionalnya. Oke. Next, latihan. Atau ini aja ya. Ini aja yang kita pakai. Saya lewati nanti ya. Oke, misalkan A adalah himpunan. Periksalah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah, dan jika salah bagaimana seharusnya. Jadi silakan juga kerjakan sebagai latihan. Saya mau rasionalnya. Alasannya seperti apa? Oke. Itu terkait dengan operasi pada himpunan. Nah, sekarang kita ke perampatan. Perampatan operasi himpunan. Oke, ada irisan, ada gabungan, ada cross, kali, ada jumlah ya. Ini sama seperti kalau kita punya notasi sigma itu ya. Sigma misalnya dari 1 sampai 3 dari 2i misalnya. Kita bisa menuliskan sebagai 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 dikali 3 kan gitu ya. I-nya jalan dari 1 sampai 3. Tapi di himpunan kita punya hal yang berbeda ya. Kita punya operasinya yaitu irisan, gabungan, kali sama jumlah. Jika kita punya n himpunan yaitu A1, A2, A3 sampai AN, semuanya diiriskan, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk itu ya. Dari I1 sampai N AI ya. Begitu juga untuk himpunan, untuk gabungan ya. Gabungan dari I1 sampai N kali dari I1 sampai N jumlah dari I1 sampai N. Nah, itu namanya perampatan pada operasi himpunan ya. Oke, contoh yang pertama, jika kita punya A diiriskan dengan dalam kurung B1 gabungan B2 dalam kurung B3 dan seterusnya, nah ini kita bisa menggunakan sifat distributif tadi nah. Sifat distributif ya. Oh, belum saya singgung kayaknya ya. Sebentar, saya singgung dulu.
Jadi ada sifat distributif ya, yaitu yang pertama. Kalau saya punya A gabungan B irisan C, maka dia bisa menjadi A gabungan B diiriskan dengan A digabung C. Begitu juga sebaliknya, kalau saya punya A diiriskan dengan B gabungan C, maka ini menjadi A diiriskan dengan B digabung A diiriskan dengan C. Nah, itu adalah sifat distributif. Ya. Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif A irisan B1 gabungan dan seterusnya, maka kita bisa pakai distributif A irisan B1 digabung A irisan B2 digabung A irisan B3 dan seterusnya sampai A irisan Bn, atau kalau kita tulis dia menjadi itu gabungan ya, perampatan gabungan dari I sampai N A irisan B. Bisa kita tulis seperti itu ya. Jadi A irisan ini, jadi A diiriskan dengan perampatan gabungan BI hanya bisa masuk ya dengan operasi yang tepat. Yang kedua, misalkan A himpunan 1, 2, B himpunan AB, C himpunan alfa beta, maka A cross B cross C jadinya 3 di sini ya. Jadi ada triple terurut ya, ada pasangan, bukan pasangan ya, triple terurut ya. 1 A alfa, 1 A beta, 1 B alfa, 1 B beta dan seterusnya. Dengan cara yang sama seperti yang di atas, maka banyaknya anggota A cross B cross C sama dengan banyaknya anggota A dikali banyak anggota C dikali banyak anggota C ya. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Oke. Nah, sekarang kita ke hukum-hukum pada himpunan. Tumpah nanti. Bawa sana. Oke, disebut juga hukum aljabar himpunan. Yang pertama hukum identitas ya. Kalau kita punya A dan himpunan kosong, kemudian kita gabungkan ya, maka hasilnya adalah A sendiri. Ya, jadinya himpunan kosong adalah identitas pada operasi gabungan. Ya. Identitas pada operasi gabungan. Ingat bahwa identitas itu bergantung pada operasinya. Ya. Kemudian A irisan universe dia sama dengan A juga. Jadi A diiriskan dengan semestanya, maka hasilnya adalah A. Nah, ini universe ini adalah identitas pada operasi irisan. Jadi kalau pada operasi gabungan identitasnya adalah himpunan kosong, pada operasi irisan maka identitasnya adalah semestanya atau universe. Sifat yang kedua adalah sifat dominasi atau sifat null ya. Di mana A irisan himpunan kosong menjadi himpunan kosong, A gabungan universe jadinya adalah universe ya. Nah, ini yang nanti kita bisa gunakan dalam pembuktiannya, pembuktian operasi himpunan ya. Jadi A kalau diiriskan dengan himpunan kosong ya himpunan kosong, A digabung dengan universe menjadi universe. Berikutnya hukum komplement. A digabung komplemennya jadi universe, benar ya? Kemudian A diiriskan dengan komplemennya dia jadi himpunan kosong. Itu komplement. Kemudian hukum idempoten. A gabung A sama dengan A sendiri, A iris A sama dengan A sendiri, ya. A gabung A iris A. Oke. Nomor 5, hukum involusi, komplement dari komplement ya. A komplement dikomplementkan lagi ya. A komplement dikomplementkan lagi hasilnya adalah A sendiri. Kemudian hukum absorpsi, penyerapan.
Nah, ini sebenarnya kan jadi apa namanya? Apa tadi? Kalau kita punya distributif tadi ya, distributif. Jadi kalau A digabung dengan A irisan B, maka hasilnya adalah A sendiri ya. Jadi kalau apa namanya dibuat jadi apa namanya diuraikan jadi menggunakan distribusi tadi sifat distributif ya, maka kita punya A gabung A begitu diiriskan dengan A gabung B, nah gitu. Jadi A diiriskan dengan A gabung B sama seperti itu ya. Jadi A kalau diiriskan dengan A gabung B ya jadi A sendiri kan gitu ya, jadi A sendiri. Jadi bentuk ini dan bentuk itu ekuivalen. Atau kalau berdasarkan apa elemennya dia jadi sama ya. A gabung A irisan B sama dengan A iris A gabung. Berikutnya kalau A diiriskan dengan A gabung B itu tadi ya. Jadi ini dan itu sama. Dua hubungan yang sama dengan menggunakan sifat distributif ya. 7. Hukum komutatif tadi. Irisan gabungan dia bersifat komutatif, kemudian sifat asosiatif di irisan dan gabungan, kemudian sifat distributif di irisan dan gabungan. Nah, kita punya hukum De Morgan. Sama seperti hukum di apa namanya? Negasi dari konjungsi disjunksi ya. Waktu kita bahas logika. Jadi kalau kita punya A irisan B dikomplementkan, maka dia hasilnya adalah A komplement gabung B komplement. Masih ingat kalau kita punya A dan B, kita negasikan, maka hasilnya kan negasi A atau negasi B. Nah, bentuk itu kan sama nih, analog kan ya. Irisan di sini jadi gabungan, gabungan dia jadi irisan. Negasi dari A atau B itu sama dengan negasi dari A dan negasi dari B ya. Bisa dibuktikan dengan menggunakan definisi ya. Definisi dari A irisan B kita coba ya. A irisan B definisinya A irisan B definisinya kan semua X di mana X nya anggota A dan X anggota B. Nah, kalau dikomplementkan artinya kan yang bukan ya. Kalau ini dikomplementkan berarti A irisan B komplement itu adalah semua X di mana X bukan ya, jadi X-nya bukan itu kan ya. Jadi negasi dari itu yaitu X bukan A atau X bukan A. Sehingga dia menjadi A komplement digabung B komplement ya. Oke, sifat ke-11 hukum 01 komplement dari kosong adalah universe, komplement dari universe adalah kosong. Itu ya. Oke. Bentar. Apa nak? Udah. Belum. Aku lama. Oh, ini. Oke. Saya lanjutkan satu materi lagi terkait dengan prinsip dualitas ya. Apa itu prinsip dualitas? Yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya di Amerika naik mobil itu sering di kiri, ya. Tapi di sini di Indonesia setirnya itu ada di kanan. Ya. Nah, ini contoh yang aturan yang dapat dipertukarkan. Artinya
artinya gini, kalau dia nyopirnya di kiri ya, kalau kita punya pertigaan seperti ini, nah, kalau dia nyopirnya di kiri, ya, artinya dia jalannya ada di kanan, ya, jalannya ada di kanan. Kalau kita kan jalannya ada di kiri. Kita jalannya ada di kiri. Nah, kalau dia mau belok ke kanan, dia nggak perlu nunggu lampu merah ya. Kalau di kita, misalkan belok kiri langsung, kalau di kita kan belok kiri langsung, kalau belok kanan harus nunggu rambu-rambu gitu ya. Nah, kalau di sana belok kanan langsung, tapi kalau belok kiri nunggu rambu-rambu. Itu adalah prinsip dualitas. Artinya kalau di sisi satunya itu berlaku A, maka di sisi sebelahnya atau di sisi kebalikannya dia berlaku A komplement ya. Misal seperti ini, yang satunya kanan boleh jalan terus, yang satunya kiri yang boleh jalan terus. Kalau kanan harus mengikuti rambu-rambu ya. Nah, seperti itu. Jadi, contoh misalkan di sini mobil harus berjalan di bagian kanan, kalau di kita di bagian kiri. Pada jalur yang belajar banyak, jalur kiri untuk mendahului, kalau kita jalur kanan untuk mendahului gitu ya. Dalam menyala belok kanan boleh langsung, tapi kalau di kita belok kiri yang boleh langsung ya. Contohnya seperti itu. Nah, prinsip dualitas itu, prinsip kiri dan kanan dapat dipertukarkan ya. Jadi yang di Amerika itu ngomongnya kanan, di kita maksudnya kiri ya. Jadi pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika menjadi berlaku pula di Inggris atau di Indonesia ya. Di Inggris atau di sini. Artinya kalau belok dia mau berhenti ya berhentinya di sebelah kanan kan gitu. Kanan kiri jalannya begitu. Tapi kalau di kita kan begini. Kalau mau menepi ya menepinya di kiri, tapi kalau di sini menepinya di kanan. Itu adalah prinsip dualitas. Nah, pada himpunan apa yang dapat dipertukarkan ya. Misalkan S adalah suatu kesamaan. Jadi misalkan S adalah suatu kesamaan. Alternat. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, komplement, gitu ya. Dan S bintang, ya, dualnya, jadi dualitasnya diperoleh dari S dengan mengganti gabungan diganti dengan irisan, irisan diganti dengan gabungan, himpunan kosong diganti dengan universe, universe diganti dengan himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan dari S bintang juga benar. Hal tersebut disebut dengan dual dari S ya. Contoh. Ini A tadi ya, identitas A digabung dengan himpunan kosong dia adalah A. Nah, ini kalau kita ganti dia jadi irisan dan itu menjadi universe, maka itu berlaku ya kan, hukum identitasnya tadi kita punya A diiriskan dengan universe, hasilnya adalah A. Nah, itu prinsip dualitas ya. Jadi mempertukarkan dua hal ya. Contoh yang hukum nol tadi, irisan dari himpunan kosong. Ini kalau kita ganti irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi semesta, maka kita punya itu A digabung dengan universe, hasilnya adalah universe. Berikutnya hukum komplement. A gabungan A komplement adalah identitas apa? Universe. Berikutnya A irisan A komplement adalah himpunan kosong. Nah, himpunan komplement A gabungan A irisan A ya, tetap berlaku. Itu adalah prinsip dualitas pada himpunan ya, bisa dipertukarkan tapi mempunyai makna yang benar jadinya ya, sama-sama sesuatu yang benar. Oke, dan contoh yang lain itu ya, masuk dalam hukum dualitas dari
hukum-hukum yang kita sudah bahas tadi masing-masing punya dualnya ya, masing-masing punya dual. Jika dipertukarkan antara gabungan irisan kemudian universe himpunan kosong ya. Oke, sampai sini ya, sampai sini. Contoh 23 ya, dual dari A irisan B atau A irisan B komplement adalah A. Jadi dualitasnya adalah ini diganti gabungan, ini diganti irisan, ini diganti gabungan. Maka dia akan gelap ya. A digabung B diiriskan dengan A digabung B komplement adalah A. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, misal ini A, ini B. A nggak kulik ini udah lepas tuh. Wih, sebentar. Oke, ya. Jadi kalau kita punya A dan himpunan B, A irisan B, kita punya ini ya, A irisan B, kemudian A irisan B komplement, saya ganti warna, A irisan B komplement, A irisan B komplement dengan di luar B ya. Kalau diiriskan dengan A maka kita punya ini. Kemudian digabung maka dia menjadi A sendiri ya. Jadi kalau digabung dia menjadi A. Nah, berikutnya yang satunya kalau kita punya itu ada A sama B. Kemudian A digabung B. Dengan semua itu A digabung B diiriskan dengan A digabung B komplement. A digabung B komplement adalah semuanya ya. Oke. A digabung dengan B komplement. B komplement adalah di luar di luar B ya, di luar B digabung dengan A, maka kita punya semua termasuk yang di luar itu ya. Kemudian diiriskan maka kita punya irisannya adalah yang di situ. Irisannya adalah yang di sini, yang diarsir 2 kali ya, yang diarsir 2 kali. Oke, jadi ini sama-sama adalah prinsip dualitas. Oke, sampai sini ya.
materi kita hari ini terkait dengan operasi pada himpunan. Tadi ada selisih sama perkalian, cross product, kemudian ada hukum-hukum tadi plus prinsip dualitas ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di grup atau disampaikan pada saat sinkronus ya, termasuk dengan yang latihan tadi ya. Selanjutnya akan saya berikan latihan lagi di kelas ini di LMS ya. Oke, selamat belajar. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi bisa dipahami ya. Jika ada salah-salah bisa kalian tanyakan atau misalkan Pak harusnya tidak begini, kenapa kok diterangkan begitu, silakan ditanyakan ya. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.